In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Pada kesempatan katekesi ini, kita masih berada dalam bulan Rosario ya. Jadi saya harap doa-doa Rosario di kelompok-kelompok umat basis masih tetap berlangsung. Kita melaksanakan devosi Rosario, salah satu devosi yang terpenting dalam gereja Katolik. Nah, melengkapi di sela-sela devosi Rosario kita ini, saya mau mengajak kita untuk berkatekesi tentang Who is Mary? ¿Qué es la María? ¿Quién es la María? Siapakah Maria yang sebenarnya? Nah, ini adalah membela Ibu Tuhan dari reduksionisme biblikal Protestan, begitu. Jadi kita membela Ibu Tuhan dari reduksionisme biblikal Protestan. Nah, sejak abad ke-16, saudara-saudariku, dunia Kristen, sebagian dunia Kristen itu terbelah, tapi orang Kupang bilang, dalam menafsirkan Maria. Bagi Katolik, Maria adalah Theotokos, Bunda Allah, yang dipuji karena imannya dan dimuliakan karena rahmat yang dianugerahkan kepadanya. Bagi sebagian Protestan, ingat sebagian Protestan, dia hanyalah ibu biologis Yesus. Sosok saleh tapi biasa, tanpa keistimewaan metafisik atau peran soteriologis. Ya. Ada sebuah artikel dari Brazil ya, yang ditulis oleh João Paulo Thomas de Aquino, yang ditulis di tahun 2016 sebagai apologi terhadap Bunda Maria, yang saat itu berlangsung karena ada sebuah penampakan Maria di pinggir sungai di Brazil. Nah, tulisannya pada tahun 2016 itu mewakili pola pikir bahwa Maria perlu dikembalikan ke level wanita baik yang taat. Ya. Tapi secara berhadapan dengan penampakan ini, rupanya si João Paulo Thomas de Aquino ini adalah seorang Protestan, ya. Maka dia mengatakan bahwa iya, Maria dikembalikan ke level wanita baik yang taat, tetapi pada saat yang sama disangkal keperawanannya yang kekal, ketanpadosaannya, keibuan ilahinya, dan peran perantaraannya. Itu benar-benar pola pikir Protestan. Oke, Maria itu wanita baik yang taat, kami menghormati dia, tapi kami tidak mengakuinya sebagai perawan yang kekal. Virgina fatin, kata orang Timor Leste. Ketanpa dosaannya, Maria juga berdosa seperti pendeta saya. Ya. Keibuan ilahinya, Maria itu cuma alat yang digunakan Tuhan. Ya. Dan peran perantaranya, Maria sama sekali tidak mengantarai seseorang kepada Yesus. Betulkah? Nah, katekesi ini menanggapi posisi tersebut secara sistematik, bukan dengan emosia, melainkan dengan rasionalitas biblis, teologis, dan historis yang utuh, yakni dengan iman yang berpikir. Use your mind, not your illusion. Yang pertama, Maria sebagai Bunda Allah, dia bukan sekedar rahim pinjaman. Yesus bukan bayi tabung, dan tabung itu bernama Maria, bukan. Kebanyakan studi-studi Protestan itu menegaskan bahwa Maria hanyalah ibu biologis Yesus tanpa keterlibatan teologis dalam misteri inkarnasi. Pandangan ini sebenarnya keliru secara ontologis, ya. Ketika sabda menjadi daging, verbum caro factum est, Yohanes bab 1 ayat 14, Maria tidak hanya menyediakan tubuh bagi Yesus, tapi dia memberikan kodrat manusia yang benar-benar bersatu dengan pribadi ilahi. Jadi memberikan kodrat manusia, ya, yang benar-benar bersatu dengan pribadi ilahi, ya. Jadi bukan sekedar tubuh yang diberikan seperti bahan jenazah, memberikan jenazah lalu jiwa Yesus masuk lalu jenazah itu hidup. Tidak. Nah, gelar Theotokos atau Bunda Allah, Mater Dei itu bukan ciptaan abad pertengahan.
tetapi keputusan dogmatis Konsili Efesus tahun 431, abad kelima. Ini untuk melindungi kristologi ortodoks bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Jadi menolak Maria sebagai bunda Allah berarti membelah Kristus menjadi dua pribadi. Satu manusia dan satu ilahi. Dan ini kesalahan Nestorius. Ya. Jadi Maria bukan rahim pinjaman Roh Kudus. Dia adalah ibu sejati Sang Putra Tunggal, karena yang lahir dari rahimnya bukan hanya manusia biasa, tetapi dia Allah beserta kita, Sang Emmanuel. Ya. Jadi penting, pertama Theotokos, yang kedua Virgin Navatin atau Perpetual Virginity, Perpetual Virgin, keperawanan kekal. Ini tanda iman, bukan sekedar biologis. Ya. Apologet atau polemikus Protestan, ya bukan polemikus ya, orang-orang Protestan sendiri menolak keperawanan kekal Maria dengan alasan adanya saudara-saudara Yesus. Tapi eksposisi saudara-saudara Yesus ini mengabaikan konteks semitik sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dalam bahasa Ibrani dan Aram, istilah atau saudara itu mencakup saudara sepupu, kerabat, atau anggota klan, suku. Bahkan bisa juga saudara adopsi. Coba lihat Kejadian bab 13 ayat 8, 1 Tawarik bab 23 ayat 21 sampai 22. Tradisi apostolik dari Ignatius dari Antioquia sampai Hieronymus menegaskan bahwa saudara Yesus adalah kerabat dekat Yusuf, bukan anak Maria. Bukan anak Maria. Ingat. Jadi lebih jauh lagi saudara-saudari, keperawanan Maria bukan sekedar fungsi anatomi, ya, tetapi simbol totalitas penyerahan diri kepada Allah. Maria adalah Virgo et Mater, perawan sekaligus ibu, simbol gereja yang melahirkan Kristus dalam iman. Nah, menolak dogma perpetual virginity berarti mengurung iman dalam empirisme biologis dan menolak misteri ilahi yang menembus logika duniawi. Ya. Itu tentang perpetual virginity, ya. Nah, yang menarik adalah bahwa Protestan itu selalu pelin-pelan, ya. Ketika bicara soal kanon, mereka akan merangkul dan mencium Hieronymus. Tapi begitu bicara soal perpetual virginity, mereka menginjak-injak dan meludahi Hieronymus. Protestan ini kurang ajar, ya. Ya. Nah, yang berikutnya relasi Kristus dan Maria antara hierarki rahmat dan ketaatan iman. Banyak tulisan Protestan itu sering mengutip perikop seperti Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21 atau Yohanes bab 2 ayat 4 untuk menunjukkan bahwa Yesus menegur Maria. Yesus menegur Maria. Tapi pembacaan semacam itu bersifat atomistik dan gagal menangkap dinamika wahyu. Jadi mereka mencoba menunjukkan bahwa ketika Yesus menegur, memperbaiki, mengoreksi Maria, berarti Maria tidak berarti apa-apa bagi Yesus. Yesus tidak merendahkan Maria, ingat itu saudara-saudara. Dia justru menegaskan bahwa kedekatan sejati dengannya bersumber dari ketaatan iman. Dan Maria adalah yang pertama meneladankan itu. Exe ancilla Domini. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi ketika Yesus berkata, siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah ibuku. Yesus tidak sedang menyingkirkan Maria, tetapi mengangkat imannya sebagai norma kedekatan dengan Allah. Itu iman Maria sendiri. Maria bukan wanita yang ditegur, melainkan murid pertama yang memahami sepenuhnya makna sabda itu. Maka dalam peristiwa Kanaan, dia tetap berkata, lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Kata terakhirnya dalam Injil, kata terakhir Bunda Maria dalam Injil, ya, yang menggema sebagai perintah gereja sepanjang masa. Lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu.
Itu kata-kata Maria, kata terakhir yang sempat tercatat dalam Injil. Nah, saudara-saudara, poin berikutnya adalah Maria sebagai pengantara, mediatrix. Ini pengantara partisipatif ya, bukan pengantara substitutif. Partisipasi dalam karya Kristus. Kaum Protestan menolak gelar Maria sebagai pengantara atau mediatrix dengan alasan hanya Kristus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Tapi kitab suci sendiri mengenal bentuk perantaraan partisipatif. Abraham berdoa bagi Sodom, Musa bagi Israel, Paulus bagi jemaatnya. Kristus adalah pengantara utama, ya, sementara Maria dan para kudus mengambil bagian dalam satu perantaraan itu, sebagaimana tubuh mengambil bagian dalam kehidupan kepala. Lihat 1 Korintus bab 12. Ya. Maka Maria menjadi mediatrix bukan karena dia berkuasa di atas Kristus, tetapi karena bersatu sempurna dengan Kristus. Di bawah salib, dia menerima panggilan itu. Inilah ibumu. Dari situ lahirlah gereja. Kemudian soal Immaculata dan Assumpta yang jadi bahan alergen untuk Protestan. Ini adalah konsekuensi logis dari Kristologi Ortodoks. Ya. Dogma Immaculata, Maria dikandung tanpa dosa, dan Assumpta, Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwa, bukanlah legenda devosi, tetapi simpul logis dari iman kristologis dan antropologis dari gereja. Jadi iman yang kristologis dan antropologis. Ingat tuh. Tidak ada soal-soalan dalam gereja Katolik. Jika Kristus adalah Adam baru, maka Maria adalah Hawa baru, tanpa noda dosa yang menodai penciptaan pertama. Lihat Kejadian bab 3 ayat 15, Lukas bab 1 ayat 28, Kekaritomene. Assumpta hanyalah puncak dari rahmat itu. Tubuh yang menampung Sang Sabda tidak dapat binasa, saudara-saudari. Seperti dikatakan oleh Gregorius Palamas, dia melampaui semua ciptaan dalam kemurnian dan kedekatan dengan Allah. Maria. Menolak dua dogma ini berarti menolak logika inkarnasi yang menghubungkan keselamatan dengan tubuh, rahmat, dan sejarah. Dan saya sudah pernah ajak MBM untuk menjelaskan bagaimana Yesus bisa berinkarnasi tanpa tercampur dengan noda asal. Penjelasannya jatuh ke dalam beberapa bidat yang saya tunjukkan. Jadi ya, menolak kedua dogma ini berarti menolak logika inkarnasi. Jadi saudara-saudariku, antara penghormatan dan penyembahan, kaum Protestan selalu dan sengaja mengulang tuduhan bahwa umat Katolik menyembah Maria. Sebenarnya tuduhan ini menunjukkan ketidaktahuan atau kesengaja tidak tahuan terhadap kategori teologis klasik. Latria diberikan hanya kepada Allah, dulia kepada para kudus, hiperdulia kepada Maria karena perannya yang unik dalam sejarah keselamatan. Maria bukan dewi pengganti, tetapi tanda kenabian dari gereja yang menantikan kedatangan Kristus. Dalam dirinya, iman manusia mencapai kesempurnaan. Jawab, fiat voluntas tua. Gereja menghormati Maria bukan karena dia ilahi, ingat, tetapi karena melalui dirinya yang fana menerima yang kekal. Jadi, dalam konteks kisah penemuan patung Maria di sebuah sungai di Brasil, ya, di Rio Paraíba do Sul, ya, itu ya namanya orang rakyat kebanyakan ada yang memperlakukannya seperti mitos, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu diperlakukan sebagai mitos, ya, mitos superstition, tahyul, ya, karena iman rakyat yang melihat kehadiran rahmat di tengah lumpur sungai adalah perpanjangan misteri inkarnasi. Allah yang turun ke dalam sejarah manusia kecil dan tak berarti. Jadi penampakan Maria atau dalam bahasa Portugisnya Maria Aparecida bukan berhala lumpur,
Ya, soal peristiwa patung yang terhanyut terhanyut dan ditemukan di Rio Paraiba do Sul. Sebenarnya itu adalah ikon iman yang lahir dari rahmat yang menjangkau bangsa yang kecil dan miskin, para penduduk di tepian sungai Paraiba do Sul. Nah, dalam dirinya bangsa Brazil melihat bahwa Allah menyapa bukan dari istana teolog, melainkan dari arus kehidupan rakyat. Jadi saudara-saudariku, Maria adalah teologi yang hidup. Dia adalah dogma yang bernapas, perwujudan dari apa yang gereja imani tentang Kristus dan manusia. Ketika Protestan mereduksi, menguranginya, menurunkannya menjadi sekedar ibu biologis, mereka memotong rantai misteri inkarnasi. Ketika gereja Katolik justru menghormatinya, gereja sedang mengingatkan dunia bahwa rahmat Allah sungguh nyata dan bahwa iman yang sejati tidak takut menyapa Bunda Sang Sabda dengan penuh hormat. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. So, keep calm and stay away from Protestantism.